Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Foni Marcelia, Fajar Nur Saada, dan Lubna akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus yang pertama yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru IPA di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari klasifikasi makhluk hidup pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal percobaan kedua dengan baik, yaitu karena langkah-langkah pengerjaan yang diajarkan guru sudah jelas dan tepat, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Siswa lebih tertarik mengerjakan soal apabila sudah dijelaskan oleh guru dengan rinci, sehingga siswa memahami penjelasan guru tersebut. Selain itu, hal tersebut terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih soal bersama dengan gurunya, sehingga memiliki gambaran tentang langkah-langkah pengerjaan soal. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosial kognitif, di mana siswa meniru dengan mengamati apa yang dilakukan oleh gurunya. Oleh karenanya, setelah mereka mengamati bagaimana cara mengerjakan soal yang dicontohkan gurunya, siswa dapat mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik, atau siswa dapat mengimplementasikan hasil pemahamannya tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua pada kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode pembelajaran dengan menerapkan soal-soal latihan di atas dapat diterapkan pada kegiatan belajar yang melibatkan siswa. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu metode drill atau suatu cara mengajar di mana peserta didik melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan yang tinggi dari apa yang dipelajari. Metode pembelajaran ini dapat digunakan untuk mata pelajaran hitungan. Cara mengajar yang digunakan oleh guru tersebut sesuai dengan ciri-ciri teori belajar behavioristik, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Metode pembelajaran dengan menerapkan soal-soal latihan juga berkaitan dengan teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura menjelaskan bahwa sikap dan perilaku siswa merupakan interaksi timbal balik antara kognitif, perilaku, dan lingkungan. Artinya, siswa dapat belajar hanya dengan pernah melihat gurunya melakukannya. Kegiatan belajar tidak hanya berlangsung satu arah atau sitter center, namun harus terjadi dua arah atau fokus pada student center sehingga siswa terlibat dalam kegiatan belajar. Sehingga proses pembelajaran itu berlangsung dua arah. Selanjutnya kasus 2, di mana ada Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 7 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa membaca dengan lancar. Nah, Ibu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Ibu Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, peserta didik saat berada di kelas 7 SMP, mereka sedang ada pada tahap perkembangan usia 12-18 tahun dengan konflik identitas versus kebingungan peran menurut teori Erikson. Nah, pada tahap usia ini mereka sedang dalam tahap mencari jati diri atau sedang dalam proses membentuk identitas diri mereka. Oleh karenanya, diperlukan pendampingan oleh guru dan dukungan pada siswa agar dengan harapan siswa tersebut mampu mengembangkan kemampuan membacanya dan juga memiliki kepercayaan diri. Nah, kemudian untuk langkah yang bisa Ibu Rina lakukan adalah dengan memberi dukungan dan motivasi agar siswa memiliki minat untuk membaca. Kemudian setelah itu bisa dengan membantu siswa untuk belajar membaca dengan memberikan stimulus bacaan dan memberi latihan secara teratur. Adapun
Bu Rina juga bisa menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa. Dan juga selama proses mengajar, Bu Rina disarankan untuk memberi dukungan dan pujian kepada siswa. Nah, adapun kenapa kami menyarankan hal tersebut adalah karena pertama, hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan usia menurut Erik Erikson, di mana anak usia 7 SMP berada pada tahap usia 12-18 tahun yang sedang mengalami konflik identitas versus kebingungan di peran. Nah, sehingga mereka sedang dalam tahap cari jati diri mereka dan merasa kebingungan dengan identitas diri mereka. Nah, sini perlu pendampingan oleh guru agar siswa tersebut tidak kebingungan dengan diri mereka dan memiliki jati dirinya. Nah, kurangnya identitas diri siswa tersebut dapat menyebabkan siswa kesulitan memiliki kepercayaan diri. Nah, jika mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk bisa belajar membaca secara lancar. Nah, sehingga perlu bagi guru untuk dapat memberikan kepercayaan diri untuk siswa, karena siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah akan kesulitan untuk dapat mengembangkan kemampuan membacanya. Selanjutnya, kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Ia hendak mengajarkan materi ekosistem pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Beberapa contoh teks deskripsi menceritakan ekosistem sawah yang ada di Bali. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh ekosistem pantai yang ada di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sangat tepat, karena Made memberikan contoh teks deskripsi tentang ekosistem di pantai di Bali, karena identitas Bali tidak terlepas dari pantainya yang sangat indah dan dengan berbagai makhluk hidup yang ada di pantai tersebut. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan Made. Apabila Made memberikan contoh yang berbeda kepada peserta didiknya, mereka akan mengalami sedikit kesulitan memahami materi mengenai ekosistem tersebut. Suatu pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika Made memperhatikan karakteristik peserta didik, dalam hal ini adalah lingkungan peserta. Dengan memilih ekosistem pantai, peserta didik akan lebih mudah memahami materi tersebut. Hal itu terjadi karena ekosistem pantai yang dipilih Made dapat diamati langsung bersama dengan siswa di pantai. Sedangkan apabila Made memilih ekosistem lain, pengamatan langsung bisa saja tidak dapat dilakukan sehingga Made hanya dapat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Pertanyaan selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made adalah prinsip pembelajaran tanggap budaya culturally responsive teaching dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung. Proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif sangatlah ditentukan oleh pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Nah, dalam hal ini, Made mengamati peserta didik sebagai individu dari segi latar belakang etnik dan kultural yang ada di Bali. Prinsip yang digunakan Made adalah Made memperhatikan latar belakang peserta didik, dalam hal ini yaitu jenis etnik, dalam membuat keputusan memberikan contoh deskripsi sesuai wilayah sekolahnya. Sehingga keputusan Made akan mempermudah Made saat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung, mampu menjawab atau memenuhi rasa ingin tahu seseorang. Sehingga pada akhirnya, proses yang sudah dilalui memberikan makna atau nilai tersendiri. Dengan metode pengamatan langsung, bisa menjadi bukti dan tidak adanya manipulasi. Oleh karena itu, hasil belajar peserta didik pun akan dipengaruhi oleh kemampuan Made memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Melalui pembelajaran tanggap budaya, peserta didik dapat memperkokoh identitas budayanya. Mereka mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya sehingga menimbulkan kesadaran nasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.